Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-155 tanggal 4 Juni tahun 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 dengan perikop Yesus bergembira. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa. Itulah yang berkenaan kepadamu." Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Pada waktu itu juga Yesus bergembira karena dikuasai oleh Roh Allah. Yesus berkata, "Bapa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku berterima kasih kepadamu karena semuanya itu Engkau rahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu, tetapi Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Itulah yang menyenangkan hati Bapa." Dalam bahasa Batak tu basiganupari di dok songnon. Ditiki i marlas ni rohama Jesus di bahen tod di parbadia. Jadi nin nama mauliate ma di ho ale amang Tuhan ni langit dohot tanoon ala di patuduhon hodo tu akka naso parsikola na tinabunihonmu tu akka nabisuk dohot akka napistar ido tutu ale amang masa pei ala songonido lomoni roham. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap melihat dulu ayat bulan Juni, ya, diambil dari ayat bulanan, ya, dengan topik transformasi spiritual, meninggalkan hidup lama dalam dosa dan menjadi hidup baru bersama Yesus Kristus melalui pertobatan dan sekaligus menjadi saluran berkat. Jadi dari hidup lama menjadi hidup baru, meninggalkan dosa
dan hidup bersama Yesus Kristus sekaligus menjadi saluran berkat. Siapa contoh-contoh dalam Alkitab seperti itu? Pertama adalah Rasul Paulus. Dalam masa gelapnya, dia menganiaya umat Kristen pengikut Yesus, bahkan merencanakan untuk membasmi orang Kristen waktu perjalanan menuju Yerusalem dari Damaskus, ya. Di perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan. Nah, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, maka dia berapi-api dan tidak pernah mundur dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus dikatakan adalah benar-benar setia kepada Yesus Kristus. Dari orang yang penganiaya umat Kristen dan menjadi setia pengikut Yesus Kristus dan mengabarkan firman Tuhan ke semua orang. Kita lihat beberapa jemaat yang didirikan oleh Paulus. Korintus, Filipi, Tesalonika, ya. Itulah yang didirikan oleh Paulus. Nah, kemudian siapa lagi tokoh yang benar-benar? Adalah Matius, seorang pemungut cukai yang sudah dikucilkan oleh orang-orang. Tapi dia ditangkap oleh Yesus sehingga dia menjadi pengikut setia. Nah, kemudian ada lagi seperti Zakheus. Zakheus adalah pemungut pajak dan dia berusaha untuk meloncat di pohon atau menaiki pohon untuk melihat Yesus. Dan apa kata Yesus? Saya akan singgah di rumahmu. Maka Zakheus langsung pulang dan menunggu di rumahnya. Begitu Yesus datang ke rumahnya, disambut oleh Zakheus. Dan ada pikirannya yang benar-benar baik. Dia mengatakan, separuh dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Dan kepada siapa yang pernah saya tipu dalam hal pemungutan pajak, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Coba kita lihat pernyataan daripada Zakheus. Maka Yesus mengatakan, hari ini kamu dan keluargamu diselamatkan. Itulah contoh-contoh kita lihat dalam perjanjian baru yang benar-benar, ya, bertobat dan menjadi saluran berkat. Nah, sekarang kita masuk di dalam apakah latar belakang daripada perikop ini. Apa latar belakang? Kalau tadi dalam ayat bulanan transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru bersama Yesus. Nah, sekarang apa latar belakang daripada ayat ini yang mengatakan bahwa Yesus bergembira karena, ya, Allah menyembunyikan kebenaran itu kepada orang yang bijak dan yang pintar, tapi berterus terang kepada orang kecil, ya, orang kecil yang tidak berpendidikan. Kenapa Yesus menjadi gembira? Mari kita lihat latar belakang daripada perikop ini. Latar belakang daripada ayat ini adalah mencerminkan tema besar tentang sukacita dan pengungkapan kerahasiaan Allah kepada orang-orang yang rendah hati dalam konteks ini. Jadi di sini dikatakan bahwa mencerminkan tema besar tentang sukacita, kegembiraan, dan mengungkapkan kerahasiaan Allah
kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Ya. Nah, itulah latar belakang. Jadi ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan Allah. Kenapa merahasiakan kebenaran itu kepada orang cerdik, pandai? Dan kenapa terbuka kepada orang-orang kecil? Disinilah ya, bahwa spiritualitas daripada manusia tidak bisa diukur dari banyaknya harta, jabatan, atau apapun status. Tapi spiritualitas itu dilihat dari hati yang murni dan kepada orang-orang kecil yang polos dan yang rendah hati. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah, dalam konteks ini, Yesus mengungkapkan sukacitanya dalam Roh Kudus ketika mengenali bahwa yang bijak dan yang pandai seringkali tidak dapat memahami kehadiran kerajaan Allah. Nah, sementara orang-orang kecil dan sederhana justru dapat menerima kebenaran tersebut. Jadi adanya paradigma bahwa orang-orang pandai cenderung banyak hal-hal yang dipikirkan, jadi sehingga tidak mudah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa lebih tahu dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Merasa mereka lebih tua, lebih baik pemahamannya tentang Alkitab, dan mereka lebih menyatu. Padahal di sini dikatakan, ya, itulah keadilan Allah tidak menyampaikan rahasia itu kepada orang yang pintar, tetapi kepada orang-orang yang rendah hati dan yang penuh dengan kasih. Nah, jadi contoh misalnya, Allah memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka yang memiliki iman seperti ya anak-anak. Anak-anak kenapa? Karena anak-anak itu adalah polos, lugu, apa adanya. Nah, maka dikatakan juga kalau kita untuk mengenal kerajaan Allah tidak seperti pemikiran anak kecil, maka sulit untuk menerima kerajaan Allah. Nah, jadi jadilah seperti anak kecil dalam menerima kerajaan Allah, polos, lugu, dan berhati yang rendah dan juga jujur. Nah, ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan spiritual tidak selalu terkait dengan kecerdasan atau status sosial. Jadi dikatakan bahwa pengetahuan spiritual, jadi pengetahuan dalam spiritual tidak selalu terkait dengan kecerdasan atau status sosial. Jadi tidak terkait dengan kecerdasan, bagaimana apa orang pintar atau bodoh, dan status sosialnya, pejabat atau buruh atau kuli kasar, tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh hal itu. Jadi tingkat spiritualitas itu tidak terpengaruh dengan jabatan dan pangkat dan juga status sosial. Tetapi lebih kepada sikap hati yang terbuka dan rendah hati
untuk menerima kasih karunia dari Allah. Jadi jelas di sini ya, sangat-sangat jelas. Jadi terlebih-lebih ditujukan kepada sikap hati yang terbuka dan rendah hati untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi cenderung orang yang terbuka dan rendah hati dan mau menerima kasih karunia-Nya. Itulah yang ditujukan kepada orang-orang tersebut. Yang mana tadi kita lihat bahwa Allah memilih untuk mengungkapkan dirinya kepada mereka yang memiliki iman seperti anak-anak. Nah, di dalam tradisi Kristen ya, ayat ini menjadi mengingat bagi umat untuk selalu menjaga sikap rendah hati dalam mencari Tuhan dan memahami ajarannya. Jadi dalam tradisi Kristen dikatakan bahwa ayat ini menjadi pengingat bagi umat untuk selalu menjaga sikap rendah hati. Jadi untuk menghadapi ini, sikap rendah hati yang menjadi utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Artinya dalam tradisi Kristen itu sangat menjadi pengingat bagi umat untuk selalu menjaga sikap rendah hati. Nah, jadi rendah hati itu adalah merupakan trademark bagi orang yang benar-benar untuk melihat bahwa campur tangan Tuhan kepada orang-orang yang tidak pandai dan orang-orang yang sederhana, tulus hati, dan apa adanya. Nah, kemudian kerendahan hati adalah menjadi kunci untuk memahami rahasia Allah. Nah, kemudian kerajaan Allah. Jadi hanya kerendahan hati yang bisa memahami kerajaan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kebenaran seringkali terlihat oleh mereka yang memiliki hati yang berserah dan siap menerima. Jadi menunjukkan bahwa kebenaran itu seringkali terlihat oleh mereka yang memiliki hati yang berserah dan siap menerima. Jadi orang yang berserah, terbuka, dan siap menerima, dia lebih peka melihat bahwa kerajaan Allah tersebut disampaikan secara terang-terangan kepada orang yang rendah hati dan orang yang kecil, bukan kepada orang yang terpelajar atau berpendidikan. Karena kalau kita lihat dalam situasi saat ini,
Orang-orang yang terpelajar selalu memakai rasionalisme dan materialisme, seperti yang pernah dilakukan oleh C.S. Lewis. Dia sebelum masuk pengikut Kristus, dia pernah berbicara sangat-sangat rasional. Mengapa Tuhan menciptakan alam kalau memang harus berbenturan kita dengan alam? Nah, kira-kira begitu. Kenapa Tuhan tidak mencegah bayi yang sakit dan meninggal? Tapi katanya melindungi penyayang. Inilah, tidak melihat esensialnya apa, maksudnya apa. Sebab rencana Allah tetap jalan. Dan rancangan Tuhan tidak bisa kita tahu rancangan apa. Tapi yang jelas adalah rancangan keselamatan bagi umatnya. Nah, jadi dalam pencarian spiritualitas kita, memiliki sikap rendah hati dan terbuka adalah sangat penting. Nah, jadi dikatakan di sini adalah bahwa dalam pencarian spiritualitas kita, apakah masih ada atau tidak, memiliki sikap rendah hati yang terbuka, dan ini sangat penting. Jadi harus punya sikap rendah hati dan terbuka. Kalau kita mau melihat rahasia daripada Tuhan Allah, dan hanya dasarnya adalah rendah hati, terbuka, dan mau menerima, niscaya Tuhan Allah akan memperlihatkan apa rencana Tuhan, terutama menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang yang kecil dan yang tidak terpelajar. Seperti contoh, waktu memilih murid-murid Yesus, apakah dari cendekiawan, apakah dari hartawan yang diambil, direkrut menjadi penginjil? Saya kira tidak. Orang yang menjala ikan, yang sibuk untuk mengambil ikan. Tapi Yesus tahu filosofi daripada yang menjala ikan dirubah menjadi menjala manusia. Itulah kehebatan daripada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Bisa dirubah pada saat itu juga, bahwa dikatakan menjala manusia lebih baik daripada menjala ikan. Maka dipilihlah murid-muridnya seperti Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan daripada perikop ini. Nah, apakah ada tujuan yang menyatakan bahwa Yesus bergembira atas adanya keputusan Allah, bahwa kebenaran itu tidak diperlihatkan kepada orang-orang yang pintar dan cerdik pandai, tetapi itu diberikan kepada orang-orang yang rendah hati, tulus, dan apa adanya. Jadi dua kubu ini jelas dikatakan oleh Allah memisahkan yang pandai, cerdik pandai dengan yang kecil, yang dungu, yang apa adanya. Itulah rahasia daripada Allah itu sendiri.
Ya. Nah, untuk menekankan sukacita Yesus dalam pengungkapan kebenaran Allah kepada orang-orang yang mungkin dianggap kecil dan lemah, serta menyoroti pentingnya kerendahan hati dalam menerima ajarannya. Jadi di sini tetap kerendahan hati untuk menerima ajaran Tuhan. Nah, kemudian dalam konteks ini ya, Yesus mengungkapkan bahwa Allah atau Bapa memilih ya untuk melaksanakan perkara-perkaranya, dan kepada mereka yang memiliki hati terbuka dan percaya, bukan kepada mereka yang mengandalkan kebijaksanaan dunia. Jadi jelas di sini ada orang mengandalkan kebijaksanaan dunia dan ada orang memang care dan peduli kepada visi misi yang sudah dibuat. Nah, seperti Daud ya, kehadiran Daud. Apa yang bisa kita lihat dari sosok Daud? Coba kenapa Allah memilih Daud? Ini adalah termasuk orang yang tulus, yang rendah hati, dan yang tidak neko-neko. Daud diambil Allah dari gembala domba. Coba, dari penggembala dibawa kepada Saul dan diangkat dia menjadi raja. Inilah pernyataan Yesus bahwa Allah menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang kurang berpendidikan, bahkan orang yang lugu. Ya. Nah, jadi ini supaya tercipta apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa Dia ya akan menyembunyikan kebenaran itu kepada orang yang punya harta dan punya jabatan, pokoknya punya segala sesuatunya. Itu dirahasiakan. Itulah kelebihan daripada orang yang tulus, rendah hati, bijak, dengan orang-orang yang memiliki harta cukup dan segalanya dimiliki. Dalam spiritualitas kita, yang terbaik adalah orang yang rendah hati dan membuka diri terhadap kedatangan Tuhan pada dirinya. Tapi kepada orang-orang yang pintar, yang cerdik, pandai, banyak alasan untuk menyudutkan dan menjelek-jelekkan Yesus. Seperti Yesus ya, pernah makan dengan pemungut cukai, ya, termasuk Zakheus. Wah, dia sudah makan dengan Zakheus. Bagaimana ini? Tentu ini tidak pantas. Tuhan bisa seperti itu. Nah, inilah pendapat manusia ya. Selalu mengatakan atas nama Tuhan dan mereka sudah mengatai Tuhan. Tapi juga mengatakan sebenarnya menurut kitab ini begini. Jadi itulah yang disampaikan oleh Yesus. Maka kebenaran itu disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang bukan berpendidikan. Tapi bagi orang-orang yang memang rendah hati, lugu, dan apa adanya. Nah, kemudian Allah akan datang kepada mereka yang sederhana. Tuh. Kemudian merupakan dengan anak-anak yang percaya tanpa
ada keraguan. Jadi rendah hati dan terbuka. Jadi bukan kepada mereka yang merasa bijaksana atau pandai dalam pandangan dunia. Jadi ada pandangan dunia dan ada pandangan Allah. Pandangan dunia memang orang-orang yang terpelajar, yang cerdik, cendekiawan. Disitulah seharusnya Tuhan Allah menyatakan apa isi hatinya. Tetapi justru sebaliknya, kepada orang-orang yang tulus, yang rendah hati, dan boleh dikatakan orang yang tidak berpendidikan dan merupakan lugu dan jujur dan apa adanya. Kemudian kalau kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 25 dikatakan, pada waktu itu Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau menyembunyikan perkara-perkara ini dari orang bijak dan pandai, dan mengatakannya kepada orang kecil. Disembunyikan kepada orang yang pandai dan dinyatakan kepada orang yang sederhana dan rendah hati. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman spiritual tidak selalu terkait dengan kecerdasan intelektual, tetapi lebih kepada kondisi hati semua untuk menerima dengan baik melalui iman dan kebenaran. Artinya iman dan kebenaran yang dimiliki. Nah, jadi ya, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman spiritual ini tidak selalu terkait dengan kecerdasan intelektual. Jadi tidak terkait dengan kecerdasan intelektual. Kalau memang dia intelektual, itulah yang melakukan spiritual. Tidak terkait. Ya. Artinya, ya, dalam kondisi hati seseorang untuk menerima dengan iman dan kepasrahan. Jadi ada pasrah dan dengan iman yang kuat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk menerima kebenaran hakiki yang datang dari Allah. Sekarang kita masuk dalam pesan moralnya apa? Jadi tadi tujuannya jelas, Allah menyatakan dirinya kepada orang yang tidak berpendidikan dan kurang mengetahui dalam wawasan ataupun pengetahuan. Tetapi Allah menyatakan hal itu kepada mereka. Tapi Allah menyembunyikan hal itu kepada orang yang berpendidikan, yang berpandangan rasio, bahwa selalu memberikan rasionalisme. Ya. Jadi mereka tidak lupa pengetahuan, kebenaran, dan segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Jadi wajarlah Tuhan akan mengungkapkan hal itu kepada orang-orang yang lugu dan kurang berpendidikan. Tapi menyembunyikan dan merahasiakan kepada orang-orang yang cerdik pandai. Karena orang pandai selalu rasionalisme. Dan selalu mengatakan bahwa apa bukti dan bagaimana mungkin. Jadi tidak melihat rencana Allah yang lebih besar di surga kepada seluruh umat manusia. Inilah perbedaan
orang-orang yang tidak terpelajar dan orang-orang yang terpelajar. Kalau orang-orang yang tidak terpelajar, dia adalah lugu dan menerima apa adanya. Tapi bagi orang-orang yang terpelajar dan pandai, mereka pasti bersilat lidah, pasti mengajukan dalil-dalil sesuai dengan pengetahuannya. Itulah makanya Allah merahasiakan kebenaran itu kepada orang-orang yang pintar dan bangsawan dan juga yang cerdas. Tapi dia mewujud nyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang kecil dan pasrah menerima apa adanya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu apa pesan moral daripada perikop ini. Nah, pesan moralnya adalah menekankan pentingnya kerendahan hati dan keterbukaan hati dalam menerima kebenaran Allah. Jadi di sini sudah ada pesan moralnya. Menerima, ya, dengan kerendahan hati dan keterbukaan hati untuk menerima kebenaran Allah. Hanya itu modal kita, ya. Jadi kerendahan hati, ya, dan menerima kebenaran Allah. Artinya keterbukaan. Jadi kerendahan hati dan keterbukaan itulah dasar kita untuk menerima firman Tuhan dan kebenaran Allah. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa kebenaran dan hakikat kerajaan Allah lebih mudah diterima oleh orang-orang yang rendah hati dan lemah dibandingkan, ya, dengan mereka yang merasa bijaksana dan pandai. Kita kemarin menyinggung bahwa C.S. Lewis, seorang ateis yang awalnya adalah memahami rasionalisme dan materialisme. Nah, sehingga, ya, dia adalah seorang yang mencintai dengan tokoh J.R.R. Tolkien, yaitu penulis trilogi yang mempunyai headline itu The Lord of the Ring. Adanya lingkaran dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian tadinya C.S. Lewis adalah seorang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan dia menyatakan sikap seperti ini, ya. C.S. Lewis, ya, menyebutkan statementnya bahwa pengertian akan kemurahan Tuhan mendorong kita untuk bersikap rendah hati dan sadar akan perlunya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi rendah hati dan juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Adanya kemurahan Tuhan. Itu menurut C.S. Lewis, ya. Setelah dia memahami dari J.R.R. Tolkien sebagai penulis trilogi dengan Lord of the Ring. Nah, dikatakan juga oleh Lewis, kita harus sadar sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa. Kita harus mengikuti teladan Yesus dan bersedia mengampuni sesama manusia.
Jadi teladan Yesus kita lihat dalam Kolose 3 ayat 3 dikatakan mengampuni, ya. Kita saling mengasihi dan mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Jadi ada istilah kita saling mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni. Itulah yang disampaikan oleh C.S. Lewis pada saat dia bertobat menjadi pengikut Kristus. Sekarang apa implementasi daripada ayat ini? Ya, apa implementasi? Setelah kita melihat pesan moral, latar belakang, dan tujuan. Apa implementasi? Dalam konteks ini kita diajak untuk menyadari, ya, bahwa pengertian spiritual dan, ya, seringkali diberikan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati dan kesederhanaan dalam menerima firman Tuhan. Nah, jadi bahwa, ya, penelitian spiritual atau pengertian spiritual dan juga adalah keselamatan seringkali diberikan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati dan juga sederhana. Ini mengingatkan tentang pentingnya sikap hati tunduk dan terbuka terhadap ajaran Tuhan. Jadi implementasinya adalah tunduk dan terbuka terhadap ajaran Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita tentang pentingnya sikap hati tunduk dan terbuka terhadap ajaran Tuhan. Dan bila kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, maka kita dapat memahami rencananya secara lebih mendalam. Jadi jelas, kalau kita sudah terbuka dan rendah hati, maka rencana Tuhan itu bisa kita memahaminya. Apa sebenarnya? Yesus menginginkan agar setiap orang tanpa kecuali menerima kasih dan pengajarannya dengan hati yang bersih. Nah, sebagai role model dalam sejarah Alkitab yang menjadi pusat perhatian di dunia ini dulu dan sekarang tentang Raja Daud, ya. Diambil dari seorang gembala dan bukan cendekiawan menjadi raja Israel. Kemudian ada pernyataan Daud yang spektakuler mengatakan bahwa dia sudah berada di istana, maka dia akan membangun rumah Allah baik suci untuk menempatkan peti perjanjian dari kemah ke tempat tersebut. Dan Nathan mengatakan, lakukanlah. Tapi Allah langsung menjawab karena menghargai pikiran Daud. Maka Allah mengatakan, Daud, dari keturunanmu lah yang membangun baik suci kepadaku. Dan dari keturunanmu menjadi raja segala raja. Artinya respon Allah kepada orang yang rendah hati dan terbuka sangat-sangat positif. Kalau kita lihat pernyataan Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan berada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini bukan main. Seumur hidup dia tidak ada jeda kebajikan dan kemurahan mengikuti dia. Kemudian dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu apa? Dirinya. Nah, jadi maka Tuhan melihat bahwa orang-orang yang merasakan dirinya sebagai rumah Tuhan adalah orang yang rendah hati dan terbuka menerima Tuhan. Bukan kepada orang yang cendekiawan atau yang pintar,
yang memakai rasionalisme, ya, materialisme, bukan. Tuhan datang kepada orang yang rendah hati dan terbuka menerimanya. Semoga dengan firman hari ini, dengan Yesus bergembira bahwa Bapa merahasiakan kebenaran itu kepada orang yang cendekiawan atau yang pintar, tapi terbuka kepada orang yang rendah hati, maka Yesus selalu mengatakan bahwa apa yang kalian perbuat kepada anak ini yang rendah ini, sama dengan berbuat kepada saya. Artinya berbuat kepada Tuhan. Yalah, firman Tuhan pada hari ini semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati.